Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Sari dengan NIM 2001030015. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang media massa dan pembunuhan karakter. Media massa atau pers adalah istilah yang mulai digunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang didesain secara khusus untuk mencakup masyarakat luas. Dalam pembahasan sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi media. Nah, media massa ini diawali dalam bentuk surat kabar yang kemudian ditulis lalu dicetak. Setelah teknologi percetakan mulai berkembang, muncullah era majalah yang disusul radio, disusul lagi televisi, dan terakhir internet. Di Indonesia sendiri, media massa mulai dikenal pada saat penjajahan Belanda dan mengalami perkembangan yang sangat signifikan pada era reformasi di penghujung tahun 1990-an. Media massa ini merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan kebudayaan. Kebudayaan di sini bukan hanya budaya dalam arti seni dan simbol-simbol saja, tetapi dalam pengertian perkembangan tata cara, mode, dan gaya hidup, bahkan norma-norma. Fungsi media massa ini sejalan dengan fungsi komunikasi massa yang dikemukakan oleh para ahli. Fungsi media massa ini terbagi menjadi 3 fungsi. Yang pertama berfungsi untuk memberikan informasi, yang kedua berfungsi untuk mendidik, dan ketiga berfungsi untuk menghibur. Adapun isi media massa. Isi media massa biasanya terbagi menjadi 3 bagian atau 3 varian tulisan yang merupakan produk wartawan atau macam-macam tulisan wartawan. Ketiga media tersebut yaitu karangan khas, yang kedua berita, dan ketiga opini. Karangan khas adalah gabungan antara tulisan nyata dan opini yang ditulis menggunakan tulisan sastra layaknya cerpen atau novel. Yang kedua berita. Berita merupakan tulisan, gambaran, atau audio yang berisikan peristiwa-peristiwa terupdate. Yang ketiga, opini. Opini biasanya disebut sebagai artikel opini yang berisi anggapan-anggapan atau opini-opini para wartawan. Adapun jenis-jenis media massa. Jenis media massa menurut bentuknya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, media massa elektronik, yang kedua, media massa cetak, dan ketiga, media massa online. Media massa elektronik yaitu media massa yang isinya disebarluaskan melalui gambar, audio, atau video menggunakan teknik elektro seperti televisi, radio, dan lain-lain. Yang kedua, media massa cetak adalah media massa yang dicetak dalam lembaran kertas seperti koran, tabloid, majalah, newsletter, dan lain-lain. Sedangkan media massa online adalah media massa yang dapat kita temui di internet atau situs web. Media massa ini sangat berperan dalam perkembangan atau bahkan pola tingkah laku dalam masyarakat. Oleh karena itu, kedudukan media massa dalam masyarakat sangatlah penting. Dengan adanya media massa, masyarakat yang dapat dikatakan tidak beradab menjadi beradab. Ini disebabkan karena jaringan media massa mempunyai jaringan yang luas dan bersifat massal, sehingga masyarakat yang membaca tidak hanya perorangan, tetapi ratusan bahkan ribuan. Sehingga pengaruh media massa akan sangat terlihat di permukaan masyarakat. Mengingat kedudukan media massa dalam perkembangan masyarakat sangatlah penting, aktualisasinya banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya itu dengan cara pembunuhan karakter oleh media massa. Sedangkan pembunuhan karakter atau perusakan reputasi adalah usaha-usaha sebagaimana mencoreng reputasi orang tersebut. Tindakan ini dapat meliputi pernyataan yang melebih-lebihkan atau manipulasi fakta, sebagaimana memberikan citra yang tidak asli tentang orang yang dituju. Istilah ini sering dipakai pada peristiwa ketika massa atau media massa melaksanakan pengadilan massa atau pengadilan di mana seseorang diberitakan sudah melaksanakan tindakan kejahatan atau pelanggaran norma sosial tanpa melaksanakan konfirmasi dan bersifat tendensius sebagaimana memojokkan orang itu.
Pembunuhan karakter dapat mengakibatkan reputasi orang tersebut menjadi rusak di depan publik, terhambat karirnya, serta orang tersebut dapat dipecat dari pekerjaan, karir, dan posisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi, kelas BKI 3A, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Kali ini saya akan menjelaskan karakteristik dari media massa. Ada beberapa karakteristik dari media massa, diantaranya yaitu 1. Publisitas, maksudnya disebarluaskan kepada publik, khalayak, atau bisa diakses dan dikonsumsi umum atau orang banyak. Kemudian yang kedua yaitu universalitas, pesan atau isinya bersifat umum tentang segala aspek kehidupan dan semua peristiwa di berbagai tempat. Juga menyangkut kepentingan umum karena sasaran dan pendengarannya orang banyak atau masyarakat umum. Kemudian yang ketiga yaitu periodisitas, terbit atau dipublikasikan secara tepat atau berskala, misalnya harian atau mingguan, atau siaran sekian jam per hari. Surat kabar atau koran biasanya terbit harian, tabloid mingguan, dan majalah bulanan. Kemudian yang keempat yaitu kontinuitas, terbit berkesinambungan atau terus menerus sesuai dengan periode mengudara atau jadwal terbitnya, harian, mingguan, atau bulanan. Kemudian yang kelima yaitu aktualitas, berisi hal-hal baru seperti informasi atau laporan peristiwa terbaru atau berita, berisi tips baru dan sebagainya. Aktualitas juga berarti kecepatan penyampaian informasi kepada publik. Adapun menurut karakteristik menurut Hafid Canggara dari media massa yaitu 1. Bersifat melembaga. Pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang dan melalui proses mulai dari pengumpulan, penulisan, penyuntingan atau editing hingga publikasi atau penyajian. Kemudian yang kedua yaitu bersifat satu arah. Komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. Kalaupun terjadi reaksi atau umpan balik, biasanya memerlukan waktu dan tertunda. Kemudian yang ketiga yaitu meluas dan serempak. Dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak karena ia memiliki kecepatan, bergerak secara luas dan stimulan, di mana informasi yang disampaikan diterima oleh orang banyak dalam waktu yang sama. Kemudian yang keempat, memakai peralatan teknis atau mekanis seperti radio, televisi, surat kabar, dan semacamnya. Kemudian yang terakhir atau kelima, bersifat terbuka. Pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan di mana saja tanpa mengenal batas, usia, jenis kelamin, dan suku bangsa. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Andriani, NIM 20.01030034. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 4. Saya akan menjelaskan tentang materi media massa. Media massa merupakan sarana komunikasi massa yang berperan sebagai komunikator serta agen of change, yakni pelopor perubahan dalam lingkungan publik yang dapat mempengaruhi layak melalui pesan berupa informasi, hiburan, pendidikan maupun peserta maupun pesan-pesan lainnya dan dapat dijangkau masyarakat secara luas. Itulah materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yuliana Amanda Jasan, NIM 2001030023, Prodi Bimbingan Konseling dan Islam, Fakultas Husuluddin Adab dan Dakwah. Saya akan menjelaskan tentang
Pembunuhan karakter oleh media massa. Era keterbukaan informasi merupakan gerbong yang luar biasa bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang cepat, mudah, dan tidak terbatas. Sebagai warga negara, memperoleh informasi merupakan hak dasar kita, hak mutlak yang tanpa dibatasi oleh berbagai macam intimidasi maupun konspirasi. Namun pemenuhan hak memperoleh informasi akan terhambat karena adanya benturan kepentingan terhadap pihak-pihak yang menguasai informasi. Hal ini diartikan bahwa kelompok-kelompok tertentu yang memiliki ataupun menguasai akses pada media dapat dengan mudah merebut opini publik sesuai dengan konteks yang mereka inginkan. Meskipun media telah memberikan peran bagi keterbukaan informasi, harus diakui media juga memberikan akses berupa ketegangan maupun disharmoni. Saat ini media memiliki alternatif baru dan mudah, yaitu dengan peran sosial media yang secara aktif mewujudkan keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi yang memungkinkan orang memperoleh informasi yang berguna bagi dirinya maupun bagi orang lain secara mudah, gamblang, bahkan cenderung kebablasan. Sosial media bila digunakan untuk menyampaikan sebuah berita tanpa mempertimbangkan konsep cover both side maupun kritik yang ditayangkan melalui sosial media cenderung mengarah pada pembunuhan karakter atau karakter assassination. Sering terjadi dan melenggang bebas tanpa perlu menyampaikan identitas. Hal tersebut terjadi disebabkan sosial media tidak memiliki mekanisme sistem ataupun kontrol yang berlaku seperti pada media independen. Tidak adanya editor dalam menyampaikan berita maupun wadah organisasi yang seringkali bersifat birokratis dan hierarkis, membuat sosial media seolah-olah menjadi ajang pasar bebas dan dalam membuat opini publik yang kadang kala menyesatkan. Jika melihat dinamika media sosial, sebagian masyarakat menjadikan pula media sebagai instrumen komoditi. Masyarakat cenderung mengambil keuntungan dengan memanfaatkan media sosial. Dan bagi saya ini adalah sebuah karakter yang beda dari media sosial fitrahnya sebagai sumber untuk mencari informasi. Namun sekarang digunakan sebagai ajang untuk merusak citra diri demi mendapatkan AdSense. Tidak sedikit masyarakat yang melakukan hal demikian. Paradigma masyarakat terhadap media sosial dijadikan sebagai ajang unjuk diri. Dengan adanya paradigma demikian membuat masyarakat semakin gentar dalam eksistensinya. Penayangan yang tidak bermanfaat namun dianggap viral oleh masyarakat. Instagram merupakan platform yang sampai saat ini banyak digunakan sebagai ajang untuk menampakkan eksistensinya. Berdasarkan data statistik wearesocial.net mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi negara urutan ketiga dengan pengguna Instagram terbanyak, dan 48% informasi yang masuk dalam informasi yang kurang mengedukasi. Pembunuhan karakter oleh media sering pula media massa melakukan pengadilan media massa, yaitu mengadili seseorang melalui pemberitaan media massa. Modus pemberitaan macam ini adalah media memberitakan seseorang telah melakukan kejahatan tanpa melakukan konfirmasi dan bersifat tendensius untuk memojokkan orang tersebut. Mengadili seseorang melalui media massa adalah bentuk kekerasan terhadap orang lain, karena yang berhak menyatakan orang itu bersalah adalah pengadilan. Sasaran mengadili seseorang melalui media massa adalah pembunuh karakter seseorang agar supaya reputasi orang tersebut menjadi rusak di depan publik, terhambat karirnya, serta akibat yang lebih besar adalah orang tersebut dipecat dari jabatan atau tugas dan atau karakter assassination adalah juga kejahatan seseorang atas orang lain, karena tidak seorang pun berhak menghalangi seseorang untuk
berkarya, mengekspresikan diri dan mengembangkan karakternya di tengah-tengah masyarakat. Dampak kejahatan setiap upaya membunuh karakter seseorang, apalagi melalui media massa, pasti berdampak pada keluarga orang ini, berdampak bagi lingkungannya, dan apabila kejahatan ini dilakukan dalam skala internasional, antara bangsa itu pada skala internasional. Seringkali pemberitaan semacam ini lepas dari kendali media massa karena media merasa telah melakukan prinsip-prinsip jurnalisme. Namun kadang pula karena kualitas wartawan dan memenuhi persyaratan jurnalisme, maka akibatnya menjadi buruk bagi semua pihak. Tapi kita perlu ingat bahwa kita tidak perlu bersedih mendengar gunjingan orang tentang kita. Tidak perlu Bunda mendengar pendapat buruk orang tentang kita. Kita harus tetap terus berkarya, sebab andai pun itu benar, itu bisa mengurangi dosa kita, karena hukumnya telah disegerakan melalui gunjingan orang-orang tersebut. Andai itu salah, kita akan mendapatkan pahala tanpa melakukan apa-apa. Dengan kata lainnya, kita mendapatkan pengurangan dosa dan penambahan pahala secara cuma-cuma. Dan kita tidak perlu membenci berlebihan ketika karakter kita dibunuh oleh seseorang. Kita harus sikapi itu sebagaimana diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena amarah dan kebencian yang berlebihan bisa membuat kita terjebak dalam permusuhan yang memutus tali silaturahim. Jangan sampai kita terlibat dalam pemutusan tali silaturahmi itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.